Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. So, video kali ini aku akan ngebahas tentang insert yang ada pada Cloudy ya. Insert dan teman-temannya lah ya, insert dan sahabat-sahabatnya. Kenapa aku bilang dengan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya? Karena selain ngebahas insert, aku juga akan ngebahas tentang doublers dan linears ya. 3 sekawan itu akan aku bahas di video ini ya. Sebelumnya itu aku udah bikin video part 1 tentang pembahasan Cloudy. Itu adalah jenis-jenis dan tipe-tipe Cloudy. Ya, kalau misalkan belum nonton, nanti aku akan taruh linknya di sini, tinggal diklik aja. Nanti akan menuju ke video tersebut, oke? Nah, untuk insert sendiri kayaknya teman-teman udah pada tahu ya, yang ibu-ibu, mama-mama yang pakai Cloudy, insert itu apa? Insert itu adalah lapisan utama untuk penyerap cairan pipis bayi yang ada pada Cloudy. Juga insert itu punya beberapa jenis gitu ya. Jadi aku akan bahas ya insert setelah ini. Oke, sekarang aku akan ngebahas doubler dan linear dulu ya, karena mereka itu nggak terlalu banyak pembahasannya, nggak kayak si insert ya. Doublers itu adalah extra layer atau lapisan tambahan untuk menambah daya serap pada Cloudy. Biasanya doublers itu sudah dijahit dengan insert supaya si insert tadi punya daya serap yang lebih tinggi daripada sebelumnya kayak gitu. Tapi aku juga kurang tahu sih si doublers ini ada jual terpisah atau enggak. Biasanya si doublers ini dijahit langsung dengan insert, terus biasanya dipakai untuk Cloudy yang tipe cover, dan juga biasanya sudah terjahit langsung dengan Cloudy AIO atau Cloudy pants. Jadi aku kurang tahu juga doublers itu bisa dibeli secara terpisah tersendiri nggak kayak gitu. Nah, selanjutnya ada linear. Linear ini adalah lapisan tipis yang digunakan sebagai alas di atas insert. Aku udah beberapa kali yang nyinggung linear di video Cloudy aku. Jadi linear ini ada beberapa kegunaannya. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kita pakai tipe cover nih Cloudy-nya, jadi dia cuma bagian waterproofnya aja. Misalnya kita pengen pakai insertnya microfiber, terus bayi kita tuh masih newborn ya, masih sensitif gitu kulitnya, jadi kita harus tambahin linear di atas si insertnya kayak gitu. Insert microfiber itu nggak bagus untuk kulit atau pantat bayi gitu. Jadi linear itu untuk menjaga pantat bayi nggak ketemu langsung dengan insert. Kalau misalkan bayi kita itu kulitnya sensitif ya, biasanya kan kita suka pakai diaper ras kayak gitu atau diaper krim. Krim diaper itu nggak bisa terkena langsung juga dengan si insert. Ini bukan masalah krim diaper yang bakal iritasi ya, tapi masalahnya di insert. Nanti insertnya itu daya serapnya akan berkurang. Mama-mama yang pada punya Cloudy mahal-mahal tuh ya, yang luar biasa harganya selangit, supaya Cloudy kesayangan itu dikhawatirkan terkena noda pup atau stain pup, dialaskanlah linear. Pupnya itu kena linear, jadi nggak kena Cloudy langsung. Jadi ya udah, yang kotor kan linear ya bisa dicuci, kalau Cloudy-nya tetap aman-aman aja kayak gitu. Nah, untuk linear ini dia punya dua jenis ya. Yang pertama itu adalah linear yang bisa dicuci ulang. Bahannya itu adalah flash ya, kadang juga ada yang jualnya microsuit ya. Bahan-bahan itu adalah bahan yang bisa tetap stay dry atau tetap kering untuk ketemu pantat bayi. Banyak ya jualnya linear di online shop juga, kalau misalnya mau cari di Shopee atau di Tokopedia juga ada ya. Macam lah ya, biasanya juga dia kadang-kadang warna-warni. Kalau nggak salah harganya itu cuma sekitar 4.000. Terus juga ada yang jualnya udah lusinan dan itu lebih murah lagi. Tapi ada juga nih mama-mama yang sengaja beli bahan flash atau kain flash terus digunting-gunting sendiri, terus dijahit sendiri, karena ya udah cuma selembar doang kayak gitu loh. Udah terserah aja ya mau beli atau mau cari kain flash sendiri terus digunting terus dijahit sendiri juga boleh aja sih ya. Terus jenis linear yang kedua adalah linear yang sekali pakai. Linear yang sekali pakai ini dia terbuat dari bahan kertas lembut kayak gitu. Tetap ya dilapisin sebagai alas Cloudy. Nah, kalau misalkan ada pup ataupun udah selesai dipakai, bisa langsung dibuang ke toilet, bisa langsung di flush kayak gitu loh. Jadi ya udah sekali buang aja kayak gitu. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke insert ya. Jadi insert itu ada beberapa jenis atau beberapa tipe ya. Yang pertama itu adalah jenisnya microfiber. Nah, microfiber ini yang paling banyak dijual di pasaran ya. Terus yang paling affordable juga harganya, karena paling terjangkau lah ya daripada insert-insert yang lain. Paling digemari juga oleh mama-mama yang memakai Cloudy, karena dia mudah menyerap pipis, daya serapnya, daya tampungnya itu medium ya, jadi bisa dipakai sekitar beberapa jam kayak gitu. Microfiber ini bahannya mirip banget sama handuk yang agak kasar ya, bukan handuk yang lembut halus kayak gitu. Jadi dia agak sedikit kasar, makanya itu si microfiber ini nggak cocok langsung ketemu sama kulit pantat bayi, akan mengangkat kelembapan pantat bayi tadi itu ya. Si microfiber ini kalau di Indonesia sih ada beberapa layer ya, jadi ada 3 layer, ada 2 layer, ada 1 layer. Aku udah ngerasain punya 3-tiganya kayak gimana. Yang 1 layer tuh menurut aku kayak nggak berguna banget gitu, jadi aku lebih sering pakai yang 3 layer dan 2 layer. Terus si microfiber ini dia mudah banget pesing. Udah lama nih anak kita pakainya, udah sekitar sebulanan, apalagi 2 bulan, baunya tuh udah mulai nyentrik gitu loh, kayak udah kecium gitu bau pesing. Jadi kalau misalnya kita pakai insert microfiber ini, kita harus rutin stripping. Nanti untuk stripping aku akan bikin videonya tersendiri ya, bagaimana aku melakukan stripping biar nggak bau pesing kayak gitu. Nah, kebanyakan orang bilang insert microfiber ini nggak bertahan lama, jadi katanya sih nggak bisa diturunkan lagi ke adiknya karena jangka pemakaiannya itu nggak terlalu panjang kayak gitu. Tapi aku belum ngerasain juga sih bisa diturunin, karena aku belum punya 2 anak. Sekarang tuh Gavin umurnya 1 tahun 6 bulan, jadi aku masih belum tahu apakah benar tidak bisa dipakai untuk turun-temurun si microfiber. Tapi sejauh ini microfiber masih sangat canggih buat aku, masih oke-oke aja, masih aku pakai sampai sekarang kayak gitu. Tapi biasanya sih aku double ya gitu, jadi aku biasanya double 3 layer dan 2 layer biar dia lebih menampung pipisnya Gavin tuh lebih
banyak kayak gitu. Nah, untuk harganya si microfiber ini kira-kira kisaran sekitar kalau nggak salah ya 12.000, 15.000, 18.000 sekitar segitulah ya. Selanjutnya adalah jenis insert bambu. Untuk insert bambu ini terbuat dari serat alami ya, serat bambu gitu. Terus juga kadang juga ada yang dimix dengan katun. Jadi katunnya juga kalau nggak salah tuh yang alami juga sih ya. Biasanya bahannya lebih halus dan lebih lembut dan nyaman untuk langsung ketemu pantat bayi. Jadi dia nggak ada geradakan kayak anduk kayak gitu, bener-bener halus banget. Nggak terlalu basah, nggak kayak si microfiber. Kalau microfiber tuh kalau udah basah tuh ya udah basah gitu, lembab, berasa lembab. Insert bambu ini dia lebih tebal gitu, makanya dia tuh lebih banyak daya tampungnya daripada si microfiber. Terus kalau misalkan dijemur nih si bambu dan microfiber, yang lebih lama kering itu yang bambu gitu daripada microfiber. Insert bambu ini aku nggak pernah pakein ke Gavin waktu Gavin newborn, karena menurut aku tuh kaku dan lebih tebel, lebih lebar, lebih gede gitu loh daripada si microfiber. Jadi aku lebih nyaman pakai Devin waktu newborn itu pakai microfiber. Untuk harganya juga dia agak sedikit lebih mahal sedikit aja daripada si microfiber. Dulu sih awal-awal aku beli sih jauh banget ya bedanya harganya di si bambu dan microfiber. Tapi sekarang aku udah banyak nemu insert bambu itu harganya 18.000 sampai 20 ribuan aja gitu. Si bambu dan microfiber ini biasanya adalah tandemnya para brand-brand clodi yang ada ya. Tapi masih kebanyakan clodi itu memilih microfiber ya sebagai insertnya. Tapi udah banyak juga sekarang yang brand-brand clodi yang milih bambu sebagai insert utamanya gitu. Nah, terus ada yang namanya bambu charcoal. Bambu charcoal ini dibilang mirip dengan bambu sih sebenarnya enggak, tapi namanya sama-sama bambu ya. Terbuat dari bahan, dalamnya itu tetap ada microfiber gitu, tapi dilapisi dengan entah itu katun, entah itu bambu ya. Pokoknya dia bukan 100% bambu dan bukan bahan alami gitu. Kalau nggak salah aku beli Clodi, merek Clodi ya, CLODI, itu dia klaimnya insertnya itu bambu charcoal. Terus aku bandingin nih insert bambu charcoal dan insert bambu yang aku punya, ternyata tuh kayak sama aja kayak gitu loh. Jadi aku bingung, entah di Indonesia dibuat sama antara bambu dan bambu charcoal, atau memang akunya yang kurang ngerti apakah bambu charcoal itu beda dengan bambu gitu ya. Tapi setahu aku sih bambu itu memang 100% bahan alami yang organik kayak gitu. Kalau si bambu charcoal ini memang dalamnya itu masih ada si microfiber. Tapi entahlah ya, harganya juga nggak jauh beda kalau menurut aku yang bambu charcoal dan bambu. Apa aku salah beli atau gimana aku nggak tahu juga, tapi menurut aku bahannya mirip banget. Menurut aku sama banget, warna juga sama-sama hitam gitu ya. Ya gitu, jadi insert bambu charcoal juga sama-sama halus, terus sama-sama tebel, terus sama-sama lama keringnya. Selanjutnya adalah insert katun atau insert yang udah ada dari sejak dahulu kala ya, sebelum ada Clodi juga udah. Popok bayi itu biasanya dari katun ya, tapi insert katun ini dia sekarang dia ada yang organik dan non organik. Harganya juga cukup affordable ya. Biasanya itu ukurannya tuh gede, kotak kayak gitu ya. Terus dia dilipat-lipat gitu dan dia menyerapnya itu cukup lama. Dan juga daya serapnya itu nggak terlalu bagus, nggak sebagus si microfiber dan bambu tadi. Agak lebih tebel ya kalau misalnya dilipat-lipat gitu ya. Tahu lah ya bahan katun kayak gimana kalau dilipat-lipat ya. Biasanya insert katun ini terlihat bulky, terlihat tebel kayak gitu ya. Selanjutnya itu adalah insert hem ya. Nah, insert hem ini adalah insert juara, paling juara di dunia perkelodian. Kenapa? Karena dia daya serapnya tuh paling tinggi, saudara-saudara sekalian. Tapi harganya juga sungguh tinggi banget dan nggak banyak brand-brand Clodi di Indonesia yang punya insert hem, hanya ada beberapa aja kayak gitu. Karena bahannya itu terbuat dari tumbuhan hem dan biasanya di mix dengan katun yang organik juga kayak gitu. Jadi dia nggak sembarangan, bener-bener premium material kayak gitu. Ya, cukup digemari oleh ibu-ibu yang memakai Clodi, apalagi mama-mama yang pakai Clodi yang harganya cukup high end kayak gitu ya. Kalau aku nih tipe mama yang pakai Clodi affordable ya, kayak drugstore-nya di make up kayak gitu, tapi ada juga mama-mama yang pakai Clodi high end gitu ya. Insert hem ini bisa dipakai jarak lama, jangka panjang, bisa diturun-temurunin ke adik-adiknya. Kalau si microfiber tadi kan kurang lah ya, bambu juga kurang ya, I don't know, karena aku belum cobain diturunin ke adiknya Gavin karena belum punya adik Gavinnya. Doain aja ya semoga cepet punya adik. Jadi dia bahannya juga halus, si hem ini halus banget, warnanya juga warna putih, agak kekuning-kuningan gitu karena dia belum di bleach. Terus untuk pencucian si insert hem ini, dia kalau misalkan udah kering, dia kaku banget, tapi sama sekali tidak mempengaruhi daya serap si insert hem ini. Jadi dia tetap tinggi gitu daya serapnya, makanya canggih banget kayak gitu ya. Nah, di luar negeri juga kebanyakan orang-orang tuh lebih memilih insert hem daripada insert-insert yang lain karena dia tadi ya sebagus itulah ya. Kadang-kadang juga ya ada insert yang sudah dijahit secara bersamaan. Jadi misalnya tuh si bambu tadi dijahit dengan microfiber kayak gitu ya, atau si bambu dijahit dengan katun, jadi dia langsung dijahit menjadi satu kayak gitu. Untuk insert ini pada saat pertama kali kita beli, kita harus bener-bener cuci insertnya sebersih mungkin ya, karena masih banyak residu-residu dari penjahitan, harus dicuci berulang kali atau yang biasa disebut dengan pre-wash ya. Tapi sih aku udah bilang ya, aku biasanya nggak di pre-wash, tapi kalau untuk yang insertnya bambu beberapa kali juga aku sempat sih udah aku cuci sekali terus aku cuci lagi baru aku pakai. Nah, gunanya si pre-wash ini adalah selain untuk membuang residu-residu setelah dijahit atau dari tukang jahitnya lah gitu ya, membuang kuman-kuman dan segala macam bakteri-bakteri yang ada pada si insert, itu juga berguna untuk membuat daya serapnya itu lebih maksimal. Sebenarnya ya kalau kita pakai berulang kali juga, kalau soal ngebahas daya serap maksimal
maksimal ya. Kalau misalnya kita pakai berkali-kali juga berulang-ulang pada anak kita, ya udah daya serapnya juga lama-lama akan naik juga gitu, akan bagus-bagus juga gitu, akan maksimal juga gitu loh. Oke, saran dari aku adalah untuk pemilihan insert ya, pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya dilihat dari kebutuhan kulit bayi, misalnya bayinya newborn terus sensitif banget kayak gitu, pilihlah insert yang memang bagus untuk pantat bayinya. Jadi jangan dipaksain untuk pakai microfiber kayak gitu, bisa pakai bambu atau bisa pakai liner di atasnya kayak gitu-gitulah ya. Selanjutnya yang pasti disesuaikan dengan budget ya. Ya jangan maksain juga pengen pakai yang mahal atau high end kayak gitu. Ada affordable terus bagus ya, kenapa enggak gitu. Affordable juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada. Terus saran terakhir untuk pembelian insert adalah kembali ke pendapat pribadi masing-masing lagi ya. Menurut mama-mama lebih bagus yang mana nih? Microfiber, bambu, atau hem, atau katun? Aku akan kasih satu bonus tentang insert, yaitu namanya pre-fold. Kalau aku bilang pre-fold ini adalah bisa dibilang insert, bisa dibilang klodi. Kenapa? Karena pre-fold ini bahannya katun ya. Jadi dia katun yang organik juga. Katun itu bagus, materialnya juga premium ya, sejenis hem kayak gitu, dan dia lebar. Dia itu terkenal dengan insert origami atau klodi origami. Kenapa? Karena dia bisa dilipat-lipat sesuai yang kita mau. Misalnya kita pengen pakein si pre-fold ini buat jadi insert di cover ya. Bisa, jadi tinggal dilipat memanjang kayak gitu, tinggal taruh aja di cover waterproof. Tapi misalnya kita pengen pakein pre-fold ini sebagai klodi untuk newborn, jadi bisa aja dilipatnya tuh agak miring segitiga kayak gini. Nah, nanti kita harus beli lagi yang namanya snappy. Snappy itu adalah pengait untuk si pre-fold ini. Bayi yang newborn banget itu kan kadang-kadang orang malas ya beli yang ukuran newborn karena nggak kepake lama. Ya udah mereka belinya pre-fold. Pre-fold ini bisa dipakai juga kan sebagai insert dan bisa juga dipakai sebagai cover. Bahannya juga halus banget ya, halus, lembut. Makanya banyak mama-mama yang di luar negeri sana memakai pre-fold ini untuk newbornnya gitu, untuk bayi-bayi yang masih pada kecil. Jadi tinggal dipakein aja kayak gitu, nggak pakai cover ya. Biasanya juga kadang ada yang udah dijahit dengan hem atau udah dijahit dengan katun. Si pre-fold ini memang temennya itu, tandemnya itu adalah insert-insert yang memang yang bagus gitu ya, premium material. Jadi dia nggak main gitu dengan si microfiber dan bambu charcoal gitu ya. Oke, cukup sudah untuk video pembahasan insert doublers dan liners kali ini ya. Teman-teman semua boleh ya kalau misalnya pengen request aku harus bikin video apa sih untuk kedepannya, tentang perkelodian boleh, tentang baby stuff boleh, tentang baby care boleh, apapun lah ya. Tinggal ditulis aja di kolom komentar di bawah, nanti aku akan berusaha buatin ya. So ya, sampai di sini dulu tuh video kali ini. Jangan lupa kalau suka sama video ini di like videonya, video-video aku yang lain juga kalau misalkan suka nontonnya di like ya videonya. Terus juga kalau misalkan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya yang baru pengen pakai klodi atau lagi ancang-ancang mau pakai klodi. Dan juga jangan lupa di subscribe channel aku biar aku semangat bikin video-video yang lainnya. Kayaknya aku udah lama ya nggak bilang biar aku semangat bikin video-video yang lainnya.